Gitu kan. Jadi sebenarnya jelas kan, Bet, kalau kita baca ayat itu pada konteksnya, ya kan? Iya. Memang ada kan kalimat Yesus minta apa saja. Iya. Di ayat berapa? Ayat 7 Ayat ya? 7. Iya kan? Yang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah itu yang sayangnya kan, Iya. kalimat itu dipotong, Bet. Jadi kayak lu nonton video kan sekarang ini kan zaman medsos kayak begitu kan. Iya. Seringkali statement orang itu dipotong kan, ambil sepenggal sehingga pemahamannya jadi salah kan gitu kan. Orang jadi banyak salah paham kan. Sebenarnya kalau kita mendengar penjelasannya secara utuh, Ya. maksudnya dia tidak seperti itu kan. Iya. Tapi seringkali sama orang dipotong, digoreng, akhirnya jadi pemahaman orang bisa salah, ya kan. Itu di era medsos hari ini sering ya gitu. Iya. Nah, banyak juga dalam kekristenan tuh khotbah-khotbah yang kayak begitu, pengajarannya kayak begitu. Jadi tidak utuh kalau menurut gua dia melihat atau memandang ayat itu atau kalimat itu dalam konteks ayat itu kan, dalam konteks perikop itu yang Yesus maksudkan kan. Ya cuma dicomot aja, minta apa saja kan itu yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Iya. Padahal kan maksud Yesus bukan minta apa saja, maksudnya sesuka kita kan. Iya. Wah itu bahaya, Bet. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Garansi. Gali kebenaran sejati, membahas yang esensi bukan yang sensasi. Ketika Garansi hadir di ruang-ruang saudara, maka saya percaya akan membaharui perspektif kita, paradigma kita, pandangan kita yang selama ini mungkin terkungkung dalam pengertian kita yang terlalu sempit. Dan Garansi hadir untuk menyeimbangkan pengertian-pengertian kita dan menggali lebih dalam dari kebenaran firman Tuhan dan kita menghidupinya dalam hari-hari hidup kita. Supaya dalam tindakan kita, keseharian kita, kita sehat dalam pemikiran kita, sehat dalam perilaku kita, dan sehat dalam seluruh tindakan kita. Itu yang menjadi harapan dari tim Garansi untuk semua pemirsa Garansi yang selalu setia. Dan hari ini tentunya saya masih ditemani oleh seorang hamba Tuhan yang setia, yaitu Pastor Elia Duta Makarawung. Apa kabar Kak El? Puji Tuhan, sehat aman sehat semua, selalu, Bet ya. Puji Shalom Tuhan. pemirsa, dimanapun sudah berada, Tuhan berkati semua. Iya, bagi saudara yang belum ngopi, kita ngopi dulu ya. Asik. Mantap. Kali ini Garansi harus ngopi dulu. Kopi ketika orang perlu inspirasi. Mantap, haleluya. Jadi mata hati kita terang, mata jasmani kita juga terang. Udah ngopi. Kopi lu ya. enak nih, Bet. Dari mana kopinya nih, Bet? Itu dari sumber kopi pilihan. Sedap. Bukan dari sorga nih. Bukan. Dari dunia tetap Kak. Kan kita masih di dunia. Nggak ada kopi yang turun dari sorga, nggak ada. Itu mana ya? Itu hanya mana. Kopi nggak turun dari sorga. Beli di warung-warung terdekat lah. Di retail dan segala macam. Ya oke. Nah hari ini kita akan bahas sebuah topik nih Kak. Ya. Tentang minta apa aja. Asik kan. Kalau udah tentang bicara permintaan, apalagi kalau Yesus yang bilang minta apa saja. Itu rasanya ya. Semua orang akan berkata yes, amen and amen kan gitu ya. Ini yang gua suka. Ini yang gua suka nih, khotbah-khotbah begini nih. Khotbah menghakimi melulu, pusing. Apalagi buat Kristen-Kristen yang aji mumpung. Kristen-Kristen yang pengejar berkat. Ya kan? Wah, ini ayat-ayat favorit ini. This is the time katanya. The time has come. Mantep. Jadi ada sebuah peristiwa ya yang kalau kita tentunya kalau saudara-saudara sekalian yang gemar membaca Alkitab, utamanya dalam Injil Yohanes ya, kan Yesus pernah bilang buat murid-muridnya, minta apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Ya, seperti itu ya. Dan itu kadang-kadang kalau gue sih nggak menyalahkan statement dari Tuhan Yesus ya, artinya kalau kita masih dalam kekristenan kita masih anak-anak tentunya lebih gampang kita mencernanya gitu kan, karena ada sesuatu yang diseberangkan dalam pengertian anak-anak. Oh iya, Tuhan kita penuh kasih. Jadi adik-adik minta aja maaf, nanti Tuhan akan memberikan apa yang kita minta ya gitu. Tapi kan kekristenan tuh nggak di level anak-anak terus kan Kyle.
Artinya akan mengalami level pendewasaan dari hari ke hari. Bahkan kadang-kadang gini, kita udah berdoa nih, kita udah berdoa dengan sungguh sama Tuhan. Ternyata permintaan kita nggak dikabulkan tuh. Ya, nggak makanya, dijawab tuh gitu. Makanya menurut gue berbahaya ya, Bet, ya. Kalau kita mengajarkan ayat ini tuh dengan pemahaman yang dangkal, kalau menurut gue ya justru berbahaya. Bahkan even kalau itu pun misalnya untuk orang-orang Kristen yang masih baru ya, itu menurut gue berbahaya sekali. Karena nanti dalam realita kenyataan hidup gue takut mereka kecewa. Karena apa yang diajarkan kok bertentangan ya. Maksudnya kok tidak terjadi ya. Kok tidak saya alami lah. Itu kan bahaya, Ben. Karena memang yang dimaksudkan oleh ayat itu kan bukan itu sebenarnya gitu loh. Kalau menurut gue ya, jadi sekalipun mungkin ini kalangan Kristen yang baru ya kan, yang lu tadi bilang istilah lu Kristen yang anak-anak, menurut gue cukup berbahaya ya kalau kita salah mengajarkan ayat firman Tuhan ini. Ya kan? Memang betul itu ayat ada kan di dalam Alkitab kan. Itu Yesus yang ngomong langsung ya kepada murid-muridnya. Tapi kan kita harus melihat ayat itu dalam konteksnya. Nah memang persoalan di kekristenan kita ini kan seringkali muncul ya pendeta-pendeta jadi-jadian sih. Memang kan katanya pendeta kejadian. Ya kan ada pendeta kejadian, ya kan ada pendeta keluaran, ya kan? Ada pendeta imamat, ya kan? Ada pendeta bilangan, ada pendeta ulangan. Macam-macam lah ya kan. Pendeta kejadian itu ya kan ya tiba-tiba jadi pendeta. Pendeta kejadian ya kan. Kita nggak tahu juntrungannya ya kan. Tidak lewat proses-proses dalam kehidupan pelayanan tiba-tiba jadi pendeta. Kaget kita nih. Wih, jadi pendeta dia gitu kan. Ada pendeta keluaran ya. Maksudnya ya pendeta yang keluaran sekolah teologi keluaran sekolah kitab ya kan. Ada pendeta imamat ya kan. Ya karena bapaknya pendeta ya kan, kakeknya pendeta, ini pendeta dia jadi pendeta juga. Imamat ya turun temurun. Ada pendeta bilangan, yang bilangan terus ngitung terus ya kan, ngitung ya terus kan persembahan kasih berapa nih? Kasih PKI berapa? Doi lah semuanya. Doi. Semua diukur dengan bilangan ya kan. Jemaatnya berapa di situ Pak? Oh sedikit lah saya nggak mau lah katanya. Jadwal penuh. Jadwal penuh. PK-nya berapa nih kan gitu kan ya kan. Gitu. Jadi ada pendeta bilang ya gitulah ya ada pendeta-pendeta yang akhirnya menafsirkan ayat itu sesuka dia, kan, semau dia. Nah, itu yang seringkali sekarang istilahnya apa? Comotlogi dan cocokologi. Itu nggak ada sekolah kitab kayaknya itu. Bisa-bisanya pendeta itu aja. Mungkin itu mata pelajaran baru ya di sekolah. Di luar kampus kayaknya itu. Ya gitulah. Makanya banyak akhirnya pemahaman anak-anak Tuhan yang keliru ya. Mungkin kita baca dulu kali ayatnya ya. Jadi gua menarik nih Kak, setelah yang Yesus katakan terutama dari Injil Yohanes pasal 15 ya. Kita baca dari ayat yang pertama ya. Sampai ayat yang ke-8 lah ya supaya lengkap. Yohanes 15 ayat pertama sampai 8. Ini Yesus sendiri yang bicara kepada murid-muridnya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Gitu kan. Jadi sebenarnya jelas kan, Bet, kalau kita baca ayat itu pada konteksnya, ya kan? Ya. Memang ada kan kalimat Yesus minta apa saja, Ya. di ayat berapa? Ayat 7 Ayat ya? 7. Iya kan? Yang mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah itu yang sayangnya kan, Iya. kalimat itu dipotong, Bet. Jadi kayak lu nonton video kan, sekarang ini kan zaman medsos kayak begitu kan. Iya. Seringkali statement orang itu dipotong kan, ambil sepenggal sehingga pemahamannya jadi salah kan gitu kan. Orang jadi banyak salah paham kan. Sebenarnya kalau kita mendengar penjelasannya secara utuh, Ya. maksudnya dia tidak seperti itu kan. Iya. Tapi seringkali sama orang dipotong, jadi digoreng, akhirnya jadi pemahaman orang bisa salah, ya kan? Itu di era medsos hari ini sering ya. Gitu. Iya. Nah, banyak juga dalam kekristenan tuh khotbah-khotbah yang kayak begitu, pengajarannya kayak begitu. Jadi tidak utuh kalau menurut gua dia melihat atau memandang ayat itu atau kalimat itu dalam konteks ayat itu kan, dalam konteks perikop itu yang Iya. Yesus maksudkan kan. Ya cuma dicomot aja, minta apa saja kan itu. Yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Iya. Padahal kan maksud Yesus bukan minta apa saja, maksudnya sesuka kita kan. Iya. Wah itu bahaya, Bet. Ya sekarang gua tanya deh sama lu kan, lu bapak nih, lu punya anak. Ya. Jesslyn waktu Jesslyn masih kecil, apakah apa saja yang Jesslyn minta lu kasih? Kan pasti enggak jawabannya. Enggak semua, ya kan? iya. Iya kan gitu kan. Iya. Hanya permintaan-permintaan yang menurut lu sebagai seorang ayah, seorang bapak kan, Iya. oh ini sesuai, Iya. ya kan, perlu, ya kan. Iya. Nah ini bahayanya, Bet, nih kalau pengajaran ini, kalimat ini dicomot, ya kan, ya kalimat ini dicomot, dikeluarin dari konteksnya, itu bahaya banget. Mak. Iya, iya. Dan menurut gua ada banyak orang Kristen hari ini salah paham dengan ayat ini. Iya. Jadi yang dimaksud dengan minta apa saja di situ kan bukan apa saja yang kamu ingini kehendaki. Ayat kunci atau kalimat kunci daripada ayat itu adalah coba lu baca ayat 7 deh. Di ayat sebelumnya ya, ini kan tadi ayat 7 nih. Iya ayat 7, ayat 7 ya. Jadi ada ayat Coba di dari atasnya, awal. dari atasnya nih. Iya. Dari ayat 5 ya coba. Ayat 5 ya, ayat Iya. 5 bilang begini. Yesus bilang begini, bahwa dirinya adalah akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Iya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu Yesus bilang lagi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Iya. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi isu terpentingnya, kalimat kuncinya itu bukan minta apa saja yang kamu kehendaki. Ya. Tapi isu terpentingnya atau kalimat kuncinya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja. Baru di situ kan. Ya, kita ini dicomot doang, minta apa sajanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, itu dipotong kan, dibuang. Padahal itu yang paling penting. Jadi maksud Yesus apa? Ingat konteks perikop ini Yesus sedang berbicara bahwa dia adalah pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya. Kita harus melekat kan. Betul. Melekat itu maksudnya apa? Ranting itu harus melekat sama pokok anggur supaya dia berbuah. Ya. Yesus sedang berbicara tentang bagaimana kita harus hidup melekat sama Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Iya. Iya kan? Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita tinggal dalam firman Tuhan, maka hidup kita bisa berbuah.
Oke? Oke. Nah, waktu kita tinggal dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam kita, memenuhi hidup kita. Ada nggak permintaan lu kalau firman Tuhan ini hidup dan tinggal di dalam lu, pikiran lu, hati lu, Bet? Ada nggak permintaan lu yang kedagingan? Kan nggak ada. Ya kan? Permintaan lu pasti akan menjadi permintaan yang selaras dengan firman Tuhan. Betul. Kalau firman Tuhan menguasai lu, tinggal dalam lu, penuh dalam lu, nggak mungkin lu minta hal-hal yang berasal dari keinginan daging lu semata. Tapi mungkin orang akan berkata gini, Kak. Tapi kan kita masih tinggal di dunia, jadi ya wajar lah. Misalnya kayak contoh gini, dalam pelayanan, aktivitas pelayanan gue udah makin padat lah ya kan gitu. Terus kemudian orang mulai mengundang gue, jaraknya jauh nih. Selama ini mungkin gue pakai motor, tapi karena udah semakin jauh, boleh nggak di pelayanan sini, di kota ini, di kota? Ya gue pasti perlu mobil dong. Ya gue, Tuhan tolong dong kasih gue mobil. Apakah itu salah atau gimana? Kalau dalam konteks ini gitu. Iya, lu minta mobil untuk apa? Ya maksudnya untuk mendukung pelayanan gitu. Iya kan? Bukan untuk flexing. Iya, bukan untuk Bukan flexing. untuk kedagingan lu kan. Itu kan dalam kaitan supaya lu bisa lebih efektif melayani Tuhan. Iya. Dalam kaitan supaya hidup lu semakin berbuah ya. Iya, Kan? iya. Untuk pelayanan lu. Menurut gua itu bukan sekedar lahir, yaitu keinginan lu, tapi itu kan keinginan yang datang dari sebuah motivasi hati, niat hati, keinginan hati yang lu mau lebih efektif. Iya. Karena kalau lu pakai motor, bayangin tuh, kalau lu pakai motor, misalnya lu pelayanan dari BSD jam 9, terus jam 12 lu harus pelayanan di Tanjung Priok, lu kalau naik motor, Iya, berapa jam? Bisa 5 jam. iya kan? Ibadah jam 9 di BSD paling selesai jam 11 kan Iya. misalnya. Nah lu mesti naik motor ke arah Tanjung Priok, lu waduh, gua nggak yakin tuh lu bisa keburu atau nyampe kan. Kan jauh lebih efektif kalau lu pakai mobil. Nah mobil itu bukan sesuatu yang menurut gua untuk memuaskan keinginan daging lu kan. Gitu lu, Bet. Tapi misalnya gini, lu udah punya mobil, 1 mobil, 2 mobil, terus lu minta lagi mobil ya kan. Untuk apa? Iya. Iya kan? Ya minta apa saja di situ kan itu gue bilang dalam kaitan lu mau mengerjakan kehendak Tuhan. Iya. Ya kan? Lu mau berbuah hidup lu. Tapi Selalu kalau kaitannya begitu. Misalnya gini, dalam permintaan gua tadi ya, Iya. masih kayak gitu. Ternyata Tuhan masih katakan belum menyiapkan atau belum sampai mungkin gua udah berdoa tapi Tuhan belum mengadakannya atau belum menggenapi permintaan gua. Apakah itu gimana ya? Apakah salah atau bagaimana gitu, Kak? Menurut lo, Maksudnya pandangan lo? Maksudnya kalau jadi waktu gua butuh mobil ini untuk efektivitas pelayanan kan, gua udah minta nih untuk berdoa dengan sungguh. Tapi dengan berjalannya waktu, Tuhan juga belum jawab tuh gitu. Terus bagaimana? Apakah itu salah atau bagaimana? Ya Tuhan bukan tidak jawab ya. Tuhan tentu jawab. Tapi mungkin kan Tuhan lebih tahu Iya. timingnya kapan Yang ya tepat. Kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan lebih daripada sekedar gini loh, menjawab permintaan lu kan. Iya. Tuhan itu ingin mengerjakan kehendaknya dia dalam diri lu. Iya. Ya kan gitu. Jadi Tuhan tuh selalu tipikalnya begitu. Cara Tuhan tuh adalah dia bukan sekedar mau menolong lu. Iya. Dia bukan sekedar mau menjawab permintaan lu, tapi yang jauh lebih penting buat Tuhan, dia mau mengajar lu, dia mau membentuk lu, dia mau memproses lu supaya lu bisa mengenal dia dengan benar gitu loh. Nah kalau dia belum jawab doa lu bukan karena dia nggak mau jawab doa lu, tapi karena ada sebuah proses yang dia mau lu lewatin supaya tujuannya dia bisa tercapai pada lu. Bukan sekedar lu punya mobil, tapi lu bisa belajar tentang dia. Lu bisa mengenal pribadinya, mengenal jalan-jalannya, mengenal kehendak. Itu jauh lebih penting kalau menurut gue sih. Pada waktunya dia pasti akan memberikan apa yang lu. Tapi bukan sekedar memberikan apa yang lu minta kan. Tapi tujuan dan kehendaknya ini bisa terlaksana dalam hidup lu. Itu yang jauh lebih penting buat dia. Gitu. Jadi ada kepentingan Tuhan di atas keinginan kita gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar kita ingin dan kemudian Tuhan menjawab gitu. Ini contoh ya di Alkitab tuh ada kan Naaman ya. Naaman datang ke Elisa minta apa? Supaya dia sembuh. Sembuh dari penyakit kustanya kan. Betul nggak? Iya.
pertanyaan gue, bisa nggak Tuhan langsung lewat Nabi Elisa sembuhin Naaman? Bisa, sangat bisa. Bisa kan? Itu yang diharapkan Naaman kan. Waktu dia datang ke rumahnya Nabi Elisa ya kan. Dia berharap kan Elisa keluar. Terus katanya goyang-goyangin tangannya. Menggerak-gerakkan tangannya ya kan. Simsalabim abrakadabra sembuh ya kan gitu kan. Itu kan permintaannya si Naaman. Tapi Elisa kan nggak keluar. Jangankan menggerakkan tangannya keluar aja enggak kan. Tersinggung dong si Naaman ini kan. Saya panglima perang. Dia belum tahu nih yang datang siapa nih. Panglima perang kerajaan Arab. Waktu itu kerajaan Arab jadi sebuah kerajaan yang berkuasa luar biasa kan, hebat. Elisa nggak keluar, cuma suruh bujangnya aja kasih tahu. Kalau dia mau sembuh, suruh mandi di Sungai Yordan ya kan. Celupin 7 kali. Itu buat seorang Naaman itu panglima itu panglima. Makanya kemudian Naaman tersinggung kan. Naaman marah ya kan. Dia bilang, apa nggak ada sungai yang lebih bagus dari Sungai Yordan? Di Aram banyak sungai yang lebih bagus, airnya lebih bersih. Kenapa saya nggak disuruh mandi di situ? Kan intinya mandi, nyelup. Ya kan? Kenapa nggak sungai yang lain? Kenapa Sungai Yordan? Yang kita tahu Sungai Yordan ya kumuh ya kan, keruh airnya kan gitu kan. Nah dia itu kan nggak masuk gitu. Tapi pertanyaannya adalah, untuk apa sih? Ada sebuah proses itu. Kenapa nggak langsung disembuhin aja Naaman? Naaman mesti ke Sungai Yordan turun. Dia mulai mesti menanggalkan jubah panglimanya. Itu kan sebuah proses yang Tuhan ingin Naaman lewati. Artinya apa? Lu sombong. Sebelum gua sembuhin lu, ya Tuhan akan menyembuhkan Naaman. Tapi Naaman mau nggak menanggalkan semua keakuannya, kesombongannya, semua gengsinya? Itu tuh yang mahal. Nah itu yang gue bilang, kadang-kadang kan Tuhan mau mengerjakan itu gitu loh kan. Ya, lebih daripada sekedar dia menjawab permintaan kita, keinginan kita. Jadi yang pertama ayat itu ingin beritahu kepada kita bahwa minta apa saja maka kamu akan menerima itu dalam koridor, dalam kaitan lu tinggal di dalam Tuhan, firman Tuhan tinggal dalam elu. Kalau firman Tuhan tinggal dalam lu dipenuhi dengan firman Tuhan, pasti keinginan-keinginan lu kan akan didrive oleh firman Tuhan itu gitu. Jadi bukan lagi keinginan bicara tentang keinginan kita ya. Berarti bukan keinginan yang muncul dari hawa nafsu kedagingan kita ya. Cuma mau flexing, mau sosokan, mau bukan gitu. Ya karena kalau kita memahami, makanya ini pemahaman ini penting ya. Artinya kalau kita ikut dalam konteks ini berarti ada kepentingan Tuhan juga yang taruh dalam diri kita ya KL. Termasuk nanti keinginannya itu bukan keinginan dari hawa nafsu, keinginan kita untuk hal-hal yang keliru gitu. Tapi memang benar-benar keinginannya sesuai dengan selaras dengan apa kata firman Tuhan gitu ya. Iyalah, jadi yang paling penting buat Tuhan bukan keinginan lu terjawab. Tapi keinginannya dia yang terjawab dalam hidup lu. Kehendaknya Tuhan yang terwujud dalam kehidupan lu. Nah kalau kehendak lu, keinginan lu match ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dia pasti kerjakan. Iya kan? Jadi minta apa saja itu konteksnya. Hidup lu, kehendak Tuhan terjadi dalam hidup lu. Ketika kehendak Tuhan terjadi dalam hidup lu menghidupi kehendak Tuhan, hidup lu berbuah. Makanya ayat 8-nya bilang kan, dengan jalan itulah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ujung dari permintaan kita menghasilkan buah gitu ya, dalam kehidupan itu. Ya contoh lalu punya anak nih misalnya, umur 4 tahun, ya kan, minta pistol. Dia kepengen dia lihat tentara punya pistol ya kan, polisi punya pistol, dia kepengen punya pistol ya kan. Lu kasih nggak? Ya enggak dong, itu membahayakan. Paling kalau lu kasih juga lu kasih pistol-pistol. Mainan. Karena kalau pistol benar itu membahayakan dia. Pertama ya kan. Terus yang kedua juga belum ngerti dia maksudnya apa kan gitu. Gitu. Jadi dari bahasan kita, bincang-bincang kita kali ini, kita berharap ya saudara, jangan kita menjadi anak Tuhan yang keliru dalam memahami firman, karena
firman Tuhan ini tidak bisa di-capture secara cocokologi, tadi yang seperti kita bilang di awal, itu harus dilihat dalam sebuah konteks yang utuh, supaya kita nggak salah memahami apa yang Yesus katakan, sekalipun itu firman Tuhan. Kalau kita mengambil satu bagian aja, kayak tadi misalkan, minta apa saja yang kamu kehendaki, imani. Imani keliru nanti. Bahaya. Ya bahaya. Jadi penyimpangan dan ketersesatan itu kan berawal dari situ ya. Ayat firman Tuhan yang main dicomot-comot itu. Gitu kan. Engkau berkata, mintalah apa saja. Ingat gak waktu Yesus dicobai oleh iblis? Iya. Dia pakai firman Tuhan juga. Iya, iblis juga pakai firman Tuhan. Dan dia cuma comot ayat dari Mazmur 51 itu kan. Cuma itu yang dia bilang, Yesus nggak mau ikut mainnya iblis. Dia tahu dia maksudnya iblis kan. Gitu loh. Jadi betul yang disampaikan iblis itu firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang dimaksudkan itu kan bukan untuk itu. Bukan untuk sosokan kan. Bukan untuk gagah-gagahan. Yesus kan suruh jatuhin diri dari hubungan baik Allah. Bukankah ada firman Tuhan yang tertulis. Bahwa malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk dengan batu. Yesus kan nggak mau. Itu kan bisa-bisanya iblis aja. Karena apa? Iblis cuma comot logi, itulah ayat firman Tuhan. Jadi hati-hati nih saudara, kalau kita mencomot-comot tanpa melihat sebuah tujuan yang pasti. Ya jangan iblis tuh. Iya. Bukankah Alkitab berkata, klaim janjinya, wih dahsyat. Minta apa saja. Jadi harapan kita, thank you Kyle. Jadi kita nih semakin mendengar garansi ya. Kita berharap tentunya semua tim garansi berharap menyeimbangkan pengajaran paradigma kita yang keliru tanpa melihat dari gereja manapun kita semua anak-anak Tuhan, kita kembali ke konteks firman Tuhan yang benar secara proporsional, bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Tetapi jangan mengambil bagian ayat dikeluarkan dari intinya sehingga kita merasa bahwa ini firman Tuhan. Tuhan harus melaksanakan apa yang dia tulis, apa yang dia firmankan kan gitu ya. Iya gitu. Jadi kita harus menafsirkan ayat itu, coba memahaminya dalam konteksnya ya, supaya kita mengerti ya kan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalimat itu. Kalau kita cuma comot-comot kan bisa salah nanti kan. Iya sih. Bahaya di akhir zaman hati-hati dengan roh comot-comot saudara. Yang sudah comot hanya ya bolehlah habis kue comot rasain sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau firman Tuhan jangan comot-comot, berbahaya nanti ya gitu. Nah saudara-saudara, di akhir program ini tentunya jikalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan atau ingin menanggapi apa yang sedang berlangsung ini, saudara bisa tulis di kolom komentar dan WA kepada kami di 0877 24 8-nya 4 kali 24 0877 24 8-nya 4 kali 24. Semua masukan, saran, pertanyaan sedapat-dapatnya akan kita jawab pada episode yang akan datang, tentunya berkaitan dengan hal minta apa saja. Dan selain program garansi yang sedang berjalan, kita juga ada sebuah program yang namanya 5 roti 2 ikan. Itu akan memberikan dampak juga bagi sekeliling kita. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat dalam program ini. Dan untuk lebih lengkapnya kita lihat tayangan VT berikut ini. Shalom, salam kerajaan. Kita sama-sama tahu hari-hari ini bangsa kita sedang mengalami satu keadaan yang begitu sulit. Indonesia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan, ada banyak orang yang susahan, gelombang PHK terjadi di mana-mana. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, mereka sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk makan. Angka kemiskinan bertambah banyak di tengah-tengah bangsa kita. Beberapa waktu lalu bahkan ada sesuatu yang sangat miris terjadi, saudaraku. Ada seorang anak di daerah Sukabumi ya, yang meninggal dunia karena gizi buruk, kekurangan makan. Dan tubuhnya dipenuhi dengan cacing-cacing karena dia tinggal begitu dekat dengan kandang ayam. Sangat miris, sangat menyedihkan. Nah itu sebabnya sebagai gereja Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk kebaktian. Menurut saya, gereja bukan hanya soal ibadah, bukan hanya soal sekedar kebaktian. Tapi gereja harus menjadi berkat buat lingkungannya. Gereja harus keluar untuk menjadi berkat bagi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ini. Itu sebabnya hari ini Kingdom Discipleship Church membuat sebuah gerakan, yaitu 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan ini adalah gerakan yang kami dapat dari Tuhan. Tuhan menggerakkan kita untuk mengerjakan ini.
Apa itu 5 roti dan 2 ikan? 5 roti 2 ikan adalah sebuah gerakan berbagi kepada sesama yang membutuhkan, sesama yang sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar kita. Gerakan ini mungkin kecil, tapi kita percaya dari yang kecil ini, waktu kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan sesuatu yang besar, mempunyai dampak yang besar. Small contribution make a big impact. Saya percaya seperti 5 roti 2 ikan diserahkan kepada tangan Yesus, ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup mengerjakan 5 roti dan 2 ekor ikan ini menjadi sesuatu yang besar dan memberkati banyak orang. Seperti kisah di Alkitab, waktu Yesus melihat orang banyak itu, mereka berhari-hari ikut Yesus dan mereka menjadi lapar. Tuhan memerintahkan kepada murid-murid untuk memberi mereka makan. Yang ada pada murid-murid cuma 5 roti dan 2 ikan. Tapi ketika diserahkan ke dalam tangan Yesus, Yesus sanggup melipat gandakannya. Saya percaya hari ini, waktu kita bergerak, Tuhan sanggup bekerja di luar batas kemampuan kita. Dia yang bisa melipat gandakan, dan sehingga gereja memberkati banyak orang lewat gerakan ini. Saya mengajak saudara untuk bisa memberi kontribusi, berpartisipasi dalam gerakan 5 roti 2 ikan ini. Siapapun saudara dan berapapun kontribusi saudara, itu sangat berarti buat masyarakat yang sedang membutuhkan. Tuhan memberkati saudara. Ya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Garansi. Dan di akhir program ini, jikalau Bapak Ibu Saudara juga ingin berhubungan dengan kami lewat doa, lewat konseling, lewat apapun juga, tentunya saudara hubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar kaca saudara. Dia itu di 0877 24 8-nya 4 kali 24. Saya ulang, 0877 24 8-nya 4 kali 24. Dan di akhir program ini kita akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian pemirsa Garansi yang setia. Kiranya firman yang ditaburkan lewat program ini menyeimbangkan pengajaran kita, pengertian kita, paradigma kita, sehingga semakin hari kita semakin mendalam di dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Pastor Eli akan menutup program ini. Baik, silakan, mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Amin. Tolong kami supaya kami hari-hari ini hidup dengan pengajaran firman-Mu yang benar. Tuhan. Waktu kami berpegang pada kebenaran-Mu yang sejati, amin, kami dimerdekakan. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hari ini mungkin sedang dalam masalah, persoalan, pergumulan, ataupun masalah-masalah dalam kehidupan, baik pernikahan, usaha, bisnis, pekerjaan, hubungan-hubungan mereka. Tuhan, Kau yang menjadi jalan keluar. Kau menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Sumber pertolongan kami cuma datang dari Tuhan. Kami mau mengandalkan dan berharap Tuhan, Engkau menolong umat-Mu, Bapak. Mujizat terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa dalam program Garansi yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.